Ricky punya koleksi lukisan indah. Suatu hari, saat dia pergi, lukisan favoritnya dicuri orang. Polisi mencurigai salah satu tetangga Ricky. Nina bilang, dia pergi keluar kota dan baru pulang 1 jam yang lalu. Dia sangat lelah usai berkendara jauh, sehingga langsung tidur. Danny bilang, dia sudah bersiap-siap untuk mengecat rumah. Tapi karena tampaknya hujan tidak kunjung reda, dia memilih pergi ke bioskop. Yuli mengatakan saudarinya sedang sakit. Itu sebabnya dia sibuk menjaga keponakannya yang masih kecil. Siapa yang berbohong? Nina, hujan sudah turun sepanjang hari. Jika dia baru saja pulang 1 jam yang lalu, pasti jalan di bawah mobilnya akan basah. Seorang pengusaha kaya punya 2 putra, Gilang dan Jeffrey. Ayah penyayang itu memanjakan anak-anaknya. Sayangnya, dia punya banyak musuh yang sering mengancam akan melukai mereka. Suatu hari, Gilang dilarikan ke rumah sakit. Dia telah diracun. Jeffrey yang sangat ketakutan tapi tidak apa-apa ikut bersama saudaranya. Ketika pengusaha itu datang, dia bertanya kepada Jeffrey apa yang telah terjadi. Kami sedang bermain sepak bola dan merasa sangat haus. Seorang pria memberi kami masing-masing sebotol air dan kami menghabiskannya. Tapi kenapa Gilang bisa terbaring di rumah sakit karena diracun, sedangkan Jeffrey baik-baik saja? Air yang diminum kedua anak itu tidak bermasalah. Racunnya menempel di leher botol. Tidak seperti Gilang, bibir Jeffrey tidak menyentuh botol saat minum. Kala ditangkap seorang profesor gila dan dikunci dalam ruangan yang hanya memiliki 1 pintu tanpa jendela. Apakah ilmuwan itu akan melakukan eksperimen terhadap pria malang tersebut? Kala harus keluar dari sana secepatnya. Setelah memeriksa ruangan, dia menemukan 4 kunci. Di pintu, ada 4 lubang kunci dengan tulisan angka di bawah setiap lubang. Kala harus mencocokkan kunci dengan lubangnya, tapi dia nyaris kehabisan waktu. Mobil profesor baru saja berhenti di dekat rumah. Angka pada pintu sesuai dengan jumlah sudut pada bentuk geometri dari kunci. 3 orang diberhentikan di bagian pemeriksaan keamanan sebuah bandara internasional. Mereka dicurigai menyelundupkan berbagai barang ke luar negeri. Pria pertama akan pergi ke sebuah resort wisata pantai. Di dalam kopernya terdapat banyak barang yang dibutuhkan untuk ke pantai. Sebuah payung, kacamata hitam, tabir surya, dan handuk pantai. Pria kedua membawa sangkar berisi 3 ekor burung warna-warni dan keranjang hewan peliharaan berisi 1 keluarga hamster. Dia membawa semua dokumen yang dibutuhkan. Pria ketiga bepergian untuk urusan bisnis. Di dalam tasnya terdapat 1 setel pakaian, beberapa dokumen, sebuah sikat gigi dan pasta gigi, serta sebotol sampo mahal. Siapakah si penyelundupnya? Pria ketiga, dia botak. Buat apa membawa sampo? Rangga, seorang desainer fashion muda, sedang menyiapkan pertunjukan pertamanya. Dia bersemangat tapi agak cemas. Jadi dia beristirahat dulu untuk menenangkan rasa gugupnya. Tapi saat tiba saatnya untuk menampilkan koleksinya, dia tidak ada di mana-mana. Sekitar 1 jam kemudian, seorang satpam melihatnya terkapar di lantai kamar mandi. Seseorang telah menghantam kepalanya. Polisi punya 3 tersangka. Maya, salah satu model, bilang kalau ada masalah dengan gaunnya. Aku bahkan gak punya waktu untuk meninggalkan ruang ganti. Catherine, salah satu tamu, mengatakan kalau dia penggemar berat Rangga. Aku sudah bertahun-tahun memakai pakaian rancangannya. Buat apa aku memukulnya? Sam, asisten desainer itu, mengatakan dia bergegas ke kedai kopi terdekat untuk membelikan Rangga kopi americano guna menenangkannya. Apa kamu bisa memperkirakan siapa pelakunya? Catherine, hari itu adalah pertunjukan pertama Rangga. Bagaimana mungkin dia sudah memakai pakaian hasil rancangannya selama bertahun-tahun?
Ehsan dan pacarnya, Ana, pergi menjelajah sebuah gua, tapi tersesat. Setelah beberapa waktu, mereka bertemu dengan dua orang, seorang pria dan wanita. Si pria yang berewokan dan tampak berantakan memegang sebuah skop. "Aku sudah seminggu terjebak di sini. Aku tahu cara sampai ke permukaan, tapi butuh bantuan kalian. Ayo ikut denganku." Si wanita muda berteriak, "Jangan percaya padanya, dia itu penjahat. Ikut denganku, aku sudah lebih lama berada di sini. Aku tahu di mana jalan keluarnya." Siapa yang harus mereka percaya? Ehsan dan Ana memutuskan untuk mengikuti si pria. Jika wanita itu memang sudah berada di gua lebih dari seminggu, bagaimana mungkin dia tampak serapi itu dan di kepalanya ada bunga segar? Miko terbangun dalam keadaan terkunci di ruang bawah tanah. Pria itu tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di sana. Mungkin melalui lubang di langit-langit. Ada 3 pintu keluar dari ruangan itu. Di balik pintu pertama, ada lubang dalam dengan paku-paku logam di dasarnya. Pintu kedua mengarah ke danau penuh dengan ikan piranha yang lapar. Dan di belakang pintu ketiga ada buaya. Tiba-tiba, ruangan itu mulai terisi air. Pintu mana yang harus dipilih Miko untuk melarikan diri? Dia harus memilih pintu pertama. Begitu lubang dipenuhi air, dia akan bisa berenang di atas paku. Mobil Adam mogok tepat di tengah jalanan hutan yang sepi. Tapi hal terburuknya, saat itu sedang musim dingin, banyak tumpukan salju tinggi, dan anginnya sangat dingin. Adam harus pergi ke kota terdekat secepatnya. Tapi jika mengikuti jalan setapak pertama, dia harus berhadapan dengan gerombolan serigala lapar. Jalan setapak kedua melalui kawasan yang dihuni beruang, dan jika memilih jalan ketiga, dia harus menyeberangi sungai yang tertutup lapisan es tipis. Jalan mana yang paling aman? Adam harus menyelinap melewati kawasan yang dihuni beruang. Hewan ini tidur pada musim dingin. Lala sudah memasak 10 wadah sayap ayam untuk acara kumpul keluarga. 1 wadah untuk masing-masing tamu. Tapi ternyata si kecil Jamil tidak kebagian ayam. Ada yang mengambil 2 wadah. Apakah Paman Patria? Dia tampak mencurigakan. Atau mungkin putra Lala, Johnny. Senyumnya menandakan dia tahu sesuatu. Atau mungkin si kecil Jamil sendiri yang menyembunyikan sayap ayamnya di dalam tas mainan agar dapat porsi tambahan. Lihat anjing itu, dia tidak mau meninggalkan Paman Patria. Dia bisa mencium bau daging yang disembunyikan pria itu. Lihat kedua gadis ini dan kulkas mereka. Salah satu dari mereka tidak pernah punya cukup uang sampai belum lama ini. Saat dia menang undian, gadis yang manakah dia? Gadis di sebelah kiri, sepatu hak tinggi, gaun mewah, dan kulkas yang penuh sesak. Dia tampak seperti orang yang baru punya uang banyak. Lisa, putri seorang jutawan. Dia sudah bosan dengan ayahnya yang selalu coba mengontrol hidupnya. Saat ayahnya bilang akan mencarikan calon suami untuknya, Lisa memutuskan kabur dari rumah. Dia membawa cukup uang dan mobil paling tidak mencolok di garasi. Lalu pergi. Gadis itu tahu ayahnya akan mengirim anak buahnya untuk membawanya pulang. Itu sebabnya dia tidak pernah menginap di hotel yang sama lebih dari 1 malam. Suatu hari, Lisa sampai di sebuah kota kecil. Hari mulai gelap dan dia tidak punya pilihan selain berhenti di hotel pertama yang dijumpainya. Resepsionis mengatakan kamarnya nomor 710 dan menawarkan untuk menunjukkan letaknya. Lisa langsung mengambil tasnya, berlari keluar hotel, masuk ke mobil, lalu melesat pergi. Kenapa? Angka pertama nomor kamar hotel biasanya berarti lantai di mana kamar itu berada. Kamar 710 seharusnya ada di lantai 7, tapi hotel itu hanya berlantai 2. Seorang gadis kecil berjalan di taman dan melihat seekor kucing lapar.
dia memutuskan untuk berbagi sandwichnya dengan hewan malang itu. Sayangnya ada sungai di antara mereka. Dia berjongkok untuk menarik perhatian kucing dan memperlihatkan makanannya. Dalam sekejap, hewan itu sudah berada di dekatnya. Tidak ada jembatan di atas sungai dan kucing juga tidak basah. Bagaimana mungkin? Saat itu sedang musim dingin dan sungainya membeku.